Amalkan 4 ini, dicatat di handphonenya, catat di pikirannya, catat di buku. Kalau Anda amalkan ini, ekonomimu naik, utangmu lunas, bermartabat, berwibawa. Kalau Anda amalkan ilmu ini, semakin kaya, semakin barokah. Karena ada Ustadz, ada orang kaya tapi tidak barokah. Rumahnya besar, kolam renangnya besar, tapi dia nggak bisa renang. Yang renang satpamnya tiap pagi itu. Yang punya kolam nggak punya waktu, nggak punya keberkahan, nggak punya ketentraman. Siap, sudah dimulai. Saya mulai ya, insya Allah. Yang pertama, kalau mau merubah Indonesia, merubah ekonomi, merubah menjadi lebih baik, bermartabat, yang pertama, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rawahul Muslim, sahih. Amalkan ilmu ini, insya Allah diangkat derajatmu. Apa itu? Sholat fajar 2 rakaat, pahalanya lebih dari dunia dan isinya. Apa itu sholat fajar? Apa sholat fajar? Sholat qobliyah subuh. Kalau di Jawa ada namanya tarhim, sebelum subuh itu. Assalatu wassalamu alaik, itu di Jawa. Di sini ada? Ada. Tarhim, bangun, i'tikaf di masjid. Begitu adzan subuh selesai, as-sholatu khairum minan naum, selesai, baru tegakkan sholat qobliyah subuh ini. Enggak sampai 5 menit. Kalau Anda amalkan ini, pelan-pelan derajatmu diangkat sama Allah. Demi Allah, wallahi. Mau ngamalkan? Siapa yang sudah ngamalkan? Angkat tangan. Yang sudah ngamalkan. Yang sudah ngamalkan istiqomah. Kok cuma 1? Ini belum ini. Sholat qobliyah subuh sudah, sudah istiqomah ya, masya Allah. Yang belum, janji mulai sekarang. Mulai sekarang aku akan menjalankan sholat qobliyah subuh, janji. Maka Anda akan diangkat sama Allah menjadi orang yang berdaulat. Tidak gampang disuap, tidak gampang disogok, tidak gampang diadu domba, tidak gampang kena corona. Siap ngamalkan Bu? Sholat qobliyah ya. Itu yang pertama, sudah dicatat. Sekarang yang kedua, sudah catat Ustaz? Buang sikapnya, buang jimatnya, buang dukunnya, buang paranormalnya, akik, keris, batu akik, buang semua. Tapi kalau blue safir jangan, kasihkan saya. Buang semua, nggak usah pakai dukun. Kembali ke sholat qobliyah subuh. Nah sekarang yang kedua Ustaz, ya, Allahumma arhamna bil wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna warzuqna tilawatahu waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Takbir. Jadikan orang-orang ini menjadi orang-orang yang memuliakan Al-Quran ya Allah. Satu hari gak boleh lewat tanpa Al-Quran ya Allah. Satu hari gak boleh lewat ya.
Kurang bagaimana, kan sudah tak kasih resepnya. Pada sholat subuh, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Sadaqallahul azim. Pada subuh, nanti pada duhur dilanjut Bismillahirrahmanirrahim, Allah, Qul huwallahu Allahu somad, Sadaqallahul azim. Ini masa nggak bisa coba? Boleh pakai handphone, boleh Bu, boleh. Murotal handphonenya diputer, tek. Tapi kalau terus-terusan handphonemu yang ngaji, besok yang masuk surga handphonemu. Itu kabar buruknya. Paling handphonemu sama kupingmu yang masuk surga, jiwamu enggak. Sudah, saya percepat. Amalan yang keberapa ini? Yang pertama apa? Qobliyah subuh, siap ngamalkan. Yang kedua apa? Memuliakan Al-Quran ya, membaca, siap ngamalkan. Sekarang yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Akhir-akhir ini Islam di dunia ini semakin ditindas Ustadz. Seperti Muslim Uyghur Xinjiang dan yang terbaru Muslim di India Ustadz. Jadi bagaimana sikap kita untuk menolong mereka? Kayak dengan dana kita susah menyampaikan ke sana atau dengan apa gitu Ustadz. Tolong jelaskan Ustadz agar kita bisa membantu mereka gitu Ustadz. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. besar berarti menaranya ya. Subhanallah. Ustadz, Islam itu ditindas mulai zaman Nabi Muhammad dulu sudah ditindas ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan masih ada ulama-ulama yang berjuang di jalan Allah. Di Medan ini masih kuat ulamanya, insya Allah hendaklah. Allah akan menjaga Islam di Indonesia ini, gitu ya. Makanya lahirkan banyak penghafal Quran. Punya anak berapa? 1, belum hafal Quran. Jadikan penghafal Quran, nambah lagi, bikin lagi 3 lagi anaknya ya. Genepin 5 anaknya, penghafal Quran semua. Besok 40 tahun ke depan anakmu akan menjaga agama Islam di Indonesia. Gitu Pak. Lahirkan banyak penghafal Quran. Sudah punya anak? Berapa? 3. Sudah ada yang hafal Quran? Belum. Nambah lagi 1 penghafal Quran. Nanti pulang dari sini bikin anak lagi. Serius Pak, bikin anak lagi mau? Malam ini bikin anak lagi ya. Belum nikah kan? Cepat nikah Ustaz. Berarti kesempatan ini dari sekarang dikonsep, aku harus punya anak penghafal Quran. Dari sekarang. Berarti harus punya istri ya minimal pinter ngaji. Minimal 1 juz. Cari di pesantren, cari di majelis taklim. Jangan cari di TikTok. Jangan. Ya. Tak doakan ya Allah mudah-mudahan punya istri yang cantik soleha dan anaknya penghafal Quran. Cantik soleha kaya raya istrinya ya. Amin. Oh belum selesai jawabannya. Sekarang saudara kita di Rohingya dibunuh di Myanmar, mana lagi? India kan sekarang, sebelumnya Rohingya, Uighur. Nah sekarang India. Turki marah, semua negara marah, cuma Indonesia yang tidak marah. Dan ini mengundang azab Allah. Tidak lama lagi, entah gunung meletus, entah tsunami, entah gempa saya nggak tahu, entah longsor saya nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, biarkan mereka yang tenggelam. Gimana caranya Gus melihat saudaraku dibantai?
Gimana cara bantunya? Ya sesuaikan makommu. Dengan duit kan nggak punya. Mau ke India nggak mungkin bisa, nggak punya paspor, dan nggak mungkin bisa juga ke India. Ya sudah, dengan apa? Dengan apa kira? Terserah, minimal marahlah di Facebook. Kurang ajar, Hindu India, Allahu Akbar, minimal marahlah. Sebab kalau lihat saudara mau dibantai begitu, Anda nggak marah, kena sanksi sendiri di hadapan Allah nanti. Berarti girohmu mati itu. Minimal marah, minimal. Itu selemah-lemahnya iman itu. Atau lihat nanti kalau ada donasi, ada LSM yang membuka donatur untuk disalurkan ke India. Nah, di situ masukkan donasimu. Walaupun cuma 5.000. Ya Rob, aku ke India nggak bisa. Aku mau perang nggak mampu. Aku mau ngomong juga nggak bisa. Aku nggak punya kekuatan. Aku bukan orang besar. Aku orang kecil. Aku cuma punya uang 100.000. Bismillah, tak donasikan untuk saudaraku yang di India. Sudah gitu aja cukup. Itu Allah sudah tahu itu nanti. Jadi menyikapi saudara kita di India, sesuaikan makommu. Kalau saya mampu ke India, saya ikut ke India. Saya ikut bawa AK-47-nya itu kalau saya mampu. Kalau saya punya santet, minimal tak santet. Gitu loh. Dan saya sudah marah, kan sudah itu di YouTube itu saya. Sudah marah. Sekarang dilaporkan saya sama orang-orang yang mengaku beragama Hindu karena merasa saya lecehkan katanya. Sekarang dilaporkan saya ke polisi gara-gara saya marah dengan Hindu India itu. Saya bilang gini, untuk orang Hindu yang ada di Indonesia bersikap bijaklah. Jangan macam-macam, gak usah mancing-mancing. Apa lu jual gue borong. Nah, itu dipotong sama cebong, teng, dijadikan bahan laporan. Katanya mengadu domba. Enggak, saya hanya melampiaskan amarah karena melihat saudara saya dikapak kepalanya. Tong, 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 nah, pecah. Pulang Jumatan dihajar, masjid dibakar. Saya nggak bisa diam. Harusnya kemarin saya ikut aksi, kemarin di Kedubes India. Tapi saya di Medan, nggak bisa. Nah, jadi besok kalau ada aksi lagi ikut. Kalau nggak punya ongkos, temui ini Mas, ini orang kaya nih kayaknya. Bang, saya mau ke Dubes bang, dibelikan tiket nanti. Sampai di sana walaupun cuma takbir, Allahu Akbar, walaupun cuma gitu, nggak apa-apa. Dicatat sama Allah sebagai amal ibadah itu. Banyak Islam-Islam munafik di Indonesia ini. Sudah tahu saudaranya dibantai, diem mulutnya. Diem mulutnya. Malah membela kafir-kafir harbi itu. Ada di Indonesia, banyak. Siap? Jadi jawabannya apa intinya? Bagaimana cara menolong? Menolonglah sesuai makom. Apa sesuai makom itu, Ustaz? Sesuai situasi dan kondisi dirimu. Kalau sebagai petani ya petani gitu. Ya lewat Facebook, lewat WA. Walaupun cuma satu kata misalkan biadab misalkan. Semoga saudaraku di India husnul khotimah al-fatihah misalkan. Minimal apalah. Paham ya? Nah, sudah begitu. Barakallah, barakallah, barakallah. Jadi gini saudaraku, alhamdulillah ini safari dakwah Gus Nur ngaji bareng yang terakhir. Kita berapa hari di sini? Saya 5 hari di Medan, safari keliling. Ini malam terakhir, saya besok pagi harus terbang ke Solo, Jawa Tengah. Doakan saya, mudah-mudahan sehat terus. Saya safari dakwah ini tujuannya untuk bangun 1000 masjid. Sekarang dapat 79 masjid. Masih panjang perjalanannya. Kalau sama Allah ditakdirkan kena 1000 masjid, alhamdulillah. Kalau ternyata nggak kena, ya nggak apa-apa. Toh itu bukan tugas saya, itu tugas negara. Betulkan rakyat rumahnya yang rusak itu negara, bukan saya. Tapi saya ambil alih sebagian, alhamdulillah. Tujuannya apa? Supaya Allah tersenyum kepada kita, gitu ya. Kurang lebih benar.
sekarang malam terakhir ini saya dapat kabar ternyata masjid ini sedang bangun Islamic Center. Maka malam ini saya akan menyalurkan bantuan hasil dari Gus Nur manajemen tadi ke masjid ini saja, sehingga menjadi yang ke-7, menjadi yang ke-80. Gitu Ustaz. Kan dapat 79, berarti dapat 80 masjid dengan yang sekarang. Itu masuk ke Mujia Channel nanti untuk bangun menaranya. Ini saya kasihkan uangnya ke beliau. Saya serahkan bantuan ini kepada pengurus masjid, disalurkan ke pembangunan Islamic Centernya. Bantuan dari Gus Nur manajemen ya. Barakallah. Amin, amin, amin. Barakallah. Saya dengar tadi masih kurang 2 miliar. Masih banyak kurangnya. Saya akan senantiasa mendoakan 2 miliar itu kecil. Bagi Allah kecil, insya Allah nggak lama selesai menara Islamic Centernya. Ayo satu kali Al-Fatihah untuk menara Islamic Center. Mudah-mudahan Allah kasih jalan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu Ustaz ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan linaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.